Thank you udah jual PTBA di 4.000. Iya. Di 3.500. Sekarang 3.600 ya. 500 atau berapa saya juga kan ya. 500-an. Kalau misalnya kita lihat prospektus ya, kalau dibaca sampai halaman terakhir, itu dia sampai state loh. Dia kan kalau kita di ini kan ngomong outlook lah. Dia pun pas mau bikin outlooknya nggak tahu cara bikin profitnya gimana. Iya. Itu kan sebenarnya gimana ya? Kalau kita istilahnya bijaksana, ya, manajemen aja nggak tahu, kan kita percayanya dari sini kan. Manajemen aja nggak tahu, kenapa kita harus percaya media yang bilang ini pasti untung, pasti apa? Nah, yang kayak gitu itu kita sebenarnya lagi godok Pak, karena kita tidak bisa mungkin gini, kita awal-awal mungkin bisa ngertinya banking, mungkin batu bara, terus misalnya gas. Sebenarnya kan gas ini implikasi banyak nih. Contoh ya, misalnya harga gas naik, ya kan? Harga gas naik ini kan sebenarnya nyamber nih, kayak kita diuntungkan di Medco. Tapi kan satu sisi ada yang dirugikan tuh, perusahaan kaca, ya kan, dirugikan. Terus habis itu gas naik sebenarnya ada implikasi lagi ke pupuk. Nah itu kan untung gede loh, amonianya buat pupuk. ESA juga naiknya gede. Itu saya jujur miss. Padahal saya udah nyadar gas dari naik udah, saya kan ada Occidental di US. Saya nyadar itu yang kayak gitunya, tapi saya decisionnya di oilnya Oxy. Cuma kayak hal-hal gitu, makanya saya mikir kayaknya penting kita buat terus memperbesar istilahnya circle of competence ya, tapi juga tetap dalam. Nah itu yang nanti bootcamp kayak kita gitu. Jadi nggak semata-mata nanti kita bikin rulernya doang, tapi masing-masingnya ini apa sih? Key variable-nya macam-macam. Ya, ini berkaitan mana? Nah, benar. Mungkin ada satu lagi Pak. Kadang-kadang ada saham yang punya jodoh sama kita gitu. Ngomong gitu kan, ESA ya. Benar. Saya ESA dulu punya dari bawah Pak. Oh, dari 100-an lagi Bapak? Saya 200. Wah. 200 itu tahun 2019 sih ya. 2019 saya lihat ESA, cuman memang waktu itu masih rugi-rugi terus kan. Iya, ESA masih bangun yang apa sih? Smelt. Untuk itunya tuh amonianya montang gitu kan. Iya. Saya punya, cuman akhirnya saya lepas ke batubara. Oke. Di 2020 memang masih belum kelihatan. Masih belum, karena kan itu saya udah tahanin udah setahun gitu kan. Terus batubara ini lagi rendah-rendahnya udah saya hajar. Karena saya lebih mengerti batubara lebih simple dibanding ESA. Benar. Gitu loh. Batubara lebih simple, jauh lebih simple, cuman keruk, orang PO, gua keruk, gua kirim. Gitu aja. Cuma kan. karena saking simple ini orang terlalu kesannya jelimetin. Bilangnya sunset lah. Padahal simple gitu. Butuh, gua keruk, gua jual. Butuh. Nah ESA itu saya nggak berjodoh Pak, sama saya juga nggak berjodoh tuh. SMDR saya nggak berjodoh. Iya. Waktu itu saya udah tahu ini bagus gitu ya, udah bagus juga. Terus kan di grup kita juga bahas juga, ada sentil-sentil dikit gitu kan. Saya tahu bagus, tapi saya ini orangnya suka pelit gitu Pak, suka nawar gitu loh, kayak mak saya gitu ya. Jadi di harga 600 saya minta 550 gitu kan, 700 ya udah dah 600 deh gue samain. Lama-lama sampai 3.000 ya. Jadi namanya nggak jodoh ya. Nggak jodoh. Jadi maksudnya mungkin teman-teman yang miss gitu ya, jangan takut. Pasti ada kesempatan lagi. Pasti ada kesempatan, pasti ada momen gitu loh. Iya. Nah, cuman ketika momen itu kita harus sudah siap. Benar. Sudah siap dari segi finance. Makanya kan si Pak John bilang selalu siap untuk segi uang standby gitu kan. 10% lah at least. Iya, 10% at least. Nah, setidaknya kita nggak kehilangan momen tadi gitu. Iya. Memang penting buat kita lebarin juga biar kita tahu sebenarnya banyak banget ya opportunity di luar sana. Cuma kadang-kadang karena kita cuma taunya ini, terus jadi nggak mau belajar yang lain. Nah saya juga ngeliatin sih ada beberapa kayak teman, gue udah pegang saham ini nih misalnya satu, udah banyak gede dia taruh 60%, tapi nggak mau belajar yang lain. Udahlah pasrah aja duduk di sini ya. Malahan lagi waktu nunggu harusnya belajar yang lain dong. Ya siapa tahu nanti ini udah siap buat ini istilahnya kapal yang ini pindah ke tempat lain. Betul. Nah itu penting sih menurut saya. Diajarin mental kayak gitunya, jadi nggak pasrah aja. Memang kita istilahnya kita ngomongin kan sleeping lah, tapi sebenarnya kita itu cuma kiasan aja. Iya, bukan sebenarnya kita cari juga. Bukan kita kerjanya cuma makan main golf doang gitu kan. Sebenarnya kita sambil lihat berita, sambil denger gitu kan. Kira-kira yang menarik apa lagi? Betul. Nah ini saya kasih tahu dikit nih buat teman-teman juga. Kan harga pupuk naik banyak. Iya. Sekarang itu kalau bahkan di case saya kasih lihat DSNG kan. Itu cost pupuk naiknya gila-gilaan. Dan itu kemarin saya udah baca di koran, kontan, DSNG state, dia kurangin pupuk.
Dan dia ngomong produktivitas bakal turun. Nah, berarti di tahun depan bakal ada supply turun drastis di CPO. Cuma saya ada satu emiten yang dia bilang dia pupuk terus tahun ini. Diam-diam dulu. Internal aja, internal. Cuma teman-teman ini biar tahu. Subscribe, bos. Subscribe. Jangan mau untung gede tapi nggak mau bayar subscribe. Iya. Nggak, karena memang ilmunya Ting ini beda. Ilmunya Ting beda. Mungkin orang ngomong, tapi kalau Anda Ting itu kan kita banyak sektor gitu. Dan kadang-kadang kita harus sering review tuh. Sering lagi, dengerin lagi. Dan saya pun juga banyak belajar kita pun belajar banyak dari teman-teman. Maksudnya gini, kita diskusi kita di grup gitu ya. Itu bukan diskusi soal ini harga berapa, tapi kita diskusi bisnisnya kayak grup entrepreneur gitu ya. Mungkin siapa tahu ada di dalam lingkungan kita yang memang main di bidang itu kan. Kayak waktu contoh kasus kan yang kayak Pak Gede, Pak Gede kan dulu dari PLN. Wah, ini beliau mahir sekali, ngerti sekali. Jadi kan secara hitungannya bisa lebih mendekati gitu. Cukup oke. Jadi kemarin kan isunya jelek banget tuh. PTBA mau istilahnya mau ambil PLN yang udah PLTU yang mau istilahnya di shutdown lah. Itu padahal secara hitung-hitungan oke aja, nggak jelek-jelek amat. Pak, lebih bagus dibanding depositonya. Mungkin karena orang kita itu lebih suka rumors, Pak. Benar. Baru ngomong PTBA disuruh beli PLN yang 12 ibarat kata triliun. Padahal 12 triliun. Itu aja belum benar angkanya. Sekarang kita gini, Bos. Emang kemarin yang beli Main ID nggak mau dibayar dividennya. Itu dari mana? PTBA, Bos, yang paling gede. Itu kan logika bisnis ya. Iya, benar. Mungkin disuruh untuk ambil konsorsium mengambil financing gitu kan. Tetapi apakah semua 12T itu duit cash yang akan dipakai? Mungkin lah. Nggak mungkin. Emang nggak mau dibayar tuh utang, obligasi, Main ID. Kan kita logika bisnis gitu ya. Nah itu yang saya ini dilatih sama Ting ini berproses dan berproses seperti ini. Malah kita lihat ada orang ketakutan apa, kita malah incer. Ini orang jangan takut kayak istilahnya orang dikaget-kagetin aja. Padahal sebenarnya ada emasnya dia ketinggalan. Betul, nah, kita ambilin. Betul. Thank you udah jual PTBA di 4.000. Iya. Di 3.500. Sekarang 3.600 ya. 500 atau berapa saya juga 500-an ya. Wih, gila. Jos, Pak. Nggak, masih ada di bawah saya. Bagi 100%, 30% loh, Pak. Iya. Waduh, pusing. Kita lihat IPS-nya aja, DPR-nya saya bilang 100 sih saya bilang setahun ini. Pasti, ya. 100. Saya rasa sih yang itu green bond ya. Saya nggak tahu lah financingnya, intinya pakai green lah. Iya. Itu pasti bunga kecil. Untuk mendukung energi terbarukan. Nanti dimasukin sebagai operasional bayar hutang. Is oke lah gitu kan. Kecil lah. Karena sekarang kita lihat lah untuk Main ID. Yang banyak bayar Main ID itu siapa? Benar. Kalau nggak PTBA. Iya. Itu paling banyak lah kasih ke Main ID. Iya, nggak mungkin. Sekarang Main ID mau utangnya mau dibalikin lagi tuh si Freeport. Ya nggak mungkin ya kan. Logikanya gitu. Benar. Makanya, waduh. Ya kadang-kadang mereka cuma jual rugi. Baik kita berpikir dulu ada sesuatu orang itu kita tarik diri dulu, kita lihat secara belakang. Apakah ini benar nih mau seperti ini? Apakah pemerintah juga bodoh gitu kan untuk membuang uang langsung seperti ini dan umurnya juga mau dipendekin gitu kan? Kan nggak mungkin juga gitu. Pasti pelan-pelan, nggak mungkin. Iya. Mau sekarang listrik bayarnya 2 kali lipat? Kan nggak mungkin juga. Iya nggak? Pasti ada something yang istilahnya sedang diatur lah. Cuma ya balik lagi kan media. Saya sih gini ya, saya bukannya ini sama media, cuma saya maklumi karena yang nulis media ini kan latar belakang jurnalis, kan. Ya mungkin ada background mungkin ekonomi, tapi kan dia nggak ngerti bisnis sampai dalam. Yang ngerti bisnis sampai dalam kan manajemen. Jadi kita nanyanya jangan ke media. Ini kayaknya media-media yang suka kata-kata kiamatnya paling banyak. Benar-benar wadidaw gitu kan. Iya, wadidaw gitu kan. Tapi kiamat, akhir zaman gitu. Ini kadang-kadang ini koran apa agama ini? Makanya saya ngerasa ya kita harus ngertiin. Jadi bukannya kita istilahnya pilih-pilih ya, tapi kan kita harus ngertiin, dia perspektifnya dari sini. Kita kan sebagai investor kan pemilik bisnis, masa percaya kata-kata orang kan kita betul. tanya yang pemilik bisnisnya dong. Kalau kita kan cuma punya 0, berapa persen. Nanya dong yang punya 50%, shareholdernya, kita nanya karyawannya, yang istilahnya ikut di dalam bisnisnya itu real information. Kalau misalnya ini tanda petik ya, karyawannya tiba-tiba dipecat-pecatin, nah itu baru tanda-tanda. Kayak kemarin kan ada banyak tuh.
Ya nggak apa-apa. Iya, kan emang dipecatin. Iya benar. Jangan salahkan saya, salahkan koran udah terus duluan gitu kan. Kebanyakan kalau perusahaan pecat-pecatin kan ada tanda-tanda tuh. Kan harusnya kalau perusahaan makin bagus kan setidaknya malah dijaga kan. Setidaknya kalau perusahaan bagus, karyawan sama, gaji ditinggikan. Benar. Logikanya kan seperti itu, karena kita mengencourage mereka untuk bekerja lebih kuat lagi buat perusahaan gitu kan. Tapi kalau memang perusahaannya maju, karyawannya toto 1.000 hilang, besok ini meja kosong gitu ya. Iya. Wah, ada tanda-tanda tuh. Akhirnya apa? Mereka berpikir, bisa-bisa 6 bulan gua nih. Gitu. Makanya kayak gitu-gitu bahaya. Tapi mungkin bisa di-share ya. Memang waktu itu adalah saya lihat, saya sendiri kan main di IT ya. Dan untuk seperti ya sudah yang IPO kemarin ya, yang buka tutup gitu kan. Terus yang go to where kemana gitu kan. Gitu. Startup ini membuat orang dari segi IT sempat waktu itu agak sedikit kehilangan untuk perusahaan seperti saya. Oke. Ya karena semua lulusan yang baru tadi diambil, mindsetnya adalah maunya ke startup. Ya. Udah gitu masuknya ketika gaji pertama maunya kayak di startup. Oh iya. Masih baru fresh graduate maunya 15 juta, 20 juta. Iya benar. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya si startup company ini itu kan membuat cost mereka jauh lebih tinggi, Pak, daripada yang harusnya berjalan secara ekonomik gitu kan. Nah, itu sempat kita alamin di 2019, 2018 itu kita susah ya, nyari pegawai untuk yang IT basis ya. Itu susah. Mereka maunya tuh langsung maunya Tokopedia gitu ya. Maunya ke Tokopedia, beli lokal gitu kan. Dan kalau mau ke kita pun mintanya 2 digit langsung minimum aja nih 15 juta gitu. Kembali kalau kita melakukan hal itu dalam bisnis real, mau seberapa lama itu kuat? Iya benar. Nah, akhirnya kejadian. Akhirnya, wah lu nggak bisa seperti ini nih. Iya. Karena ketika dia udah tidak ada yang mau invest, dia udah nggak ada yang mau berkorban lagi buat mereka gitu kan. Akhirnya udah habis. Dikorbankan lah. Iya. Itu yang lucunya sebenarnya gini. Nggak sustain gitu. Itu ekonomiknya nggak sustain. Itu kalau misalnya kita lihat prospektus ya, kalau dibaca sampai halaman terakhir, itu dia sampai step loh. Dia kan kalau kita di ini kan ngomong outlook lah. Dia pun pas mau bikin outlooknya nggak tahu cara bikin profitnya gimana. Iya. Itu kan sebenarnya gimana ya? Kalau kita istilahnya bijaksana, manajemen aja nggak tahu, kan kita percayanya dari sini kan. Manajemen aja nggak tahu, kenapa kita harus percaya media yang bilang ini pasti untung pasti apa? Nah, kebalikannya itu. Makanya kita harus balik lagi kan lihat maksudnya bisnisnya ini benar-benar jalan apa enggak, jangan sampai istilahnya kemakan kata-kata orang gitu. Betul. Dan sebaliknya ya, ini bisnis udah mau mati padahal masih untung. Nah, duit mau dipakai nggak taunya lah, kalau dipakai berarti bayar dividen pakai apa tuh? Buy ID. Nah, kan harus kita berpikir seperti itulah. Kan kadang-kadang mungkin ada orang yang menggunakan fear itu membuat orang supaya takut biar dia bisa serok di bawah gitu kan. Ya, mungkin aja. Ya, seperti kayak kita who knows. Who knows kan, bisa aja kan, karena kita nggak tahu apapun di situ, karena kan tanda petik market itu kan istilahnya kayak voting lah, naik turun gitu kan, cuma dipengaruhin dari fear and greed. Tapi at the end kan bisnis yang ya kan kita pegang bisnis. Kalau anggapnya ya amit-amit ya misalnya PTBA disuruh go private nggak apa-apa. Ya kan kita pegang nggak apa-apa, bagus. Iya kan, emang kenapa masalah, emang kenapa kita nggak harus jual di pasar kan? Iya kan, orang yang emang dapat dividen, bisnisnya jalan, nggak usah pusing. Istilahnya kan market itu kan cuma ya harga naik turun kan kita bodo amat, yang penting kita pegang ini. Cuma kalau lagi market gila, PTB aja 8.000 ya mikir-mikir juga tuh. Mungkin bisa ganti yang lain gitu kan. Kalau 8.000 sih kita thank you juga. Ayo silakan beli. Cuma kayak balik lagi, kalau kita dapat harga murah, terus ya dari istilahnya dari bisnis return aja kasih kita lebih gede dibanding perusahaan sehat, tidak ada utang. Iya. Revenue-nya tinggi, profitnya tinggi, dividen tinggi. Apalagi yang lu expect, bos? Cadangan banyak. Iya. Beberapa tahun. Mungkin sampai kita udah punya cucu pun masih ngerok dia tuh. Iya. Dan lu bilang akan dimatiin, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Mungkin akan dikecilin, yes gitu. Tetapi apakah kita siap, orang Indonesia ini siap untuk membayar listrik yang lebih mahal gitu kan. Sekarang aja listrik naikin minta subsidi kok. Iya, ujungnya ntar batu bara lagi. Iya. Eropa aja pakai batu bara lagi. Nah, kita jangan munafik lah jadi orang gitu kan. Kan saya juga baru balik dari London kan. Itu pun dia activate lagi loh. Iya. Untuk call-nya.
Ada kenapa? Karena harga gasnya udah terlalu mahal. Jadi udah logika. Jadi memang kalau satu harga udah terlalu mahal, ada substitute, dia pasti akan cari pengganti. Iya, gitu kan. Benar. Dan substitute-nya pasti ke coal karena paling murah. Iya. Coal lagi. Iya. Ya, makanya ini kayak gini-gini kesempatan sih buat kita ya. Iya. Iya. Kembali lagi, terima kasih TMG. Oke dah, ini mantep banget nih ngobrol sama Pak Yanto. Thank you Pak Yanto atas waktunya. Siap. Salam lagi Pak. Thank you, Thank you. Kita anyway sahamnya plastik, batu bara. Wah, nggak ini ya, nggak energi terbarukan ya. Energi terbarukan ya paling ya kita rumah lah yang makin bentar lagi. Pakai solar panel bentar ya. Pakai solar panel, terus kan dia juga green beltnya tuh ya. Green beltnya itu panjang banget. Wah. Kapan lagi di Jakarta punya pantai putih sepanjang 8 Bukan km? Jakarta loh Pak. Hah? Bukan Jakarta hitungannya. Dikit lah, itu udah bener jembatannya gitu kan. Tetapi orang mungkin baru bisa confidence kalau udah lihat. Benar. Jadi saran saya datanglah ke Jakarta Utara, mentok belok kiri. Ya. Naik jembatan dikit, lihat laut. Iya, lihat laut gitu kan, gitu. Kalau Anda lihat aja itu tiap Sabtu, tiap Minggu udah seperti itu, udah tahu bakal income-nya seperti apa. Iya, benar. Jadi kita cara simple orang glodok gitu ya. Anda datang ke developernya, Anda tanya ini harga rumahnya semeternya kena berapa, ya gak? Terus Anda lihat dulu dia belinya kira-kira berapa, gitu kan? Nah itu udah untung ya tuh, ya paling ya ratain tanah, terus habis itu ya istilahnya di develop lah. Simple kayak gini ya, dia 2.600 hektar, taruh dia buang 70%, gue cuma 30%. Iya. 30% gue bangun dari 2.600 hektar, which is about 700 hektar sekian, kali 10.000 meter, kali 1 meternya 30 juta bos. Iya kan? Ya mungkin dari itu ya 50. Sekarang market cap 14T emang masih murah. 14T Pak, ya ampun, kecil amat gitu. Dia udah untungnya aja 1 tahun mungkin 8T. Dan itu rumah lakunya luar biasa Pak. Luar biasa. Dia nggak pernah ada jual lagi rumah yang itu. Dia selalu bikin lagi. Makanya itu, waduh. Wah itu the next thing. Nggak, ada orang nanya, kenapa sih nggak beli yang di daerah Serpong dengan kodenya B belakangnya E gitu kan? udah mentok, gue bilang. Kita sudah tahu gitu loh. Kita udah tahu, oh kira-kira kalau yang ini ginilah valuasinya gitu. Tapi this one the big thing gitu loh. Iya, belum tercatat lah. Belum tercatat. Next thing. Iya, ibarat kata kan, walaupun memang ini kan kita bisa lihat secara seperti saya waktu masuk di Mulia gitu. Kita nggak usah terlalu berpikir jauh. Ketika harga turun dari 9 ke $6, itu sudah reduce 30%, dia pasti lebih untung. Udah langsung masuk. Iya, benar. Baru kita cari. Nah ini saya masuk, dia dulu beli tanahnya di berapa, jadi berapa sekarang. Orang kan ekspektasinya rumah itu adalah sekarang lebih laku lagi rumah, bukan yang apartemen Mbak. Rumah tapak lagi. Benar. Yang kayak cluster lah. Iya, kayak cluster. Dan dia rumah tapak dia tuh luar biasa. Luar biasa itu. Iya. Itu kayak kita misalnya lihat kayak gini Pak. Kayak kita lihat contoh misalnya ini kan istilahnya satu yang gede kan. Ya kan? Kalau kita misalnya bisa memang masuk istilahnya tanda petik sekarang kan masih harganya tanda petik murah gitu kan. Dan ini kan istilahnya udah right issue. Sebelum right issue kan harganya lebih murah lagi tuh. Iya. Iya kan? Wah, apalagi kalau ada ini kan buat develop sebesar ini kan nggak mungkin duitnya butuh nggak bisa segini doang, butuh dana lagi lah nanti. Iya, IKN aja dia 200T Pak. Iya. IKN loh. Masa ini modal 14T masa ini cuma 14T lo di hektar lebih gede gitu kan? Nggak bisa, butuh uang lagi tuh nanti. IKN nggak ada pantai bos. Iya. Pantai putih nggak ada IKN. Iya. Ini berarti butuh dana gede lagi. Which is iya Pak, dia akan butuh dana lebih besar gitu pembangunannya, dan kita masih dalam tahap sangat early saya bilang. Mungkin sebelum red issue, wah kan udah red issue gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu red issue-nya buat apa. Nah, kalau red issue-nya buat tanda petik uangnya ditarik lagi, nah itu nggak benar. Kalau buat develop ya nggak apa-apa. Kalau red issue, pemegang utamanya berkurang, share-nya masyarakat banyak, itu hati-hati. Iya. Setelah red issue, masyarakatnya makin dikit, 9, iya. 88 tuh punya mereka, wey. Itu pun dari 9, Pak. Pasti ada sebagian lagi. Ada lagi loh. Dan dari 9, bos, 4 komanya itu pemilik asing yang sampai sekarang saya lagi cari itu siapa itu dia. Wah, kayak. Tapi kita di dalam. Iya. Ya, disclaimer kita sudah di dalam. Iya. Ya.
Bukan sesuatu yang bombastis kita berpikir itu, karena kita berpikir seperti orang berusaha berdagang, ada barang murah yang nanti 2-3 tahun ini akan jadi mahal gitu kan. Kalau kita bisa istilahnya ngikut sebagai tanda petik retail lah ya. Kita ngikut rezeki lah. Iya, ibarat kata kan kita duit kita berapa sih? Paling kan cuma jajan cendol doang gitu kan ya. Gitu kan. Ya memang sesuatu yang akan besar ini. Akan sesuatu besar. Wah, Bapak banyak kan di situ ya berarti udah sekarang. Udah kan udah rapin tuh. 50%. Wah, gile. Mantap. Lebih gede dibanding Ojo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pokoknya ingat, dari Puri Indah naik tol mentok belok kiri. Waduh. Mereka harus datang. Iya, benar. Mereka harus datang, Anda harus lihat progresnya. Benar. Kalau saya sebulan sekali saya datang. Nah, Bapak bagus nih. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Terkadang ada yang mungkin memang dia value investor, tapi dia udah beli, udah lupain. Padahal enggak. Kita harus tetap jaga loh. Betul. Misalnya apakah ini benar dibangun rumahnya, apakah stok di sini gitu kan. Misalnya tadi Bapak bilang, ini ada cowakan dari bandara. Kok misalnya nggak ada cowakan, terus nggak ada yang dari kakak saya misalnya ngomong nggak ada tol, nggak pernah dengar isu-isu itu kan, kita jadi tanda tanya, beneran nggak nih? Apa cuma wacana doang? Betul. Sampai saya Pak, lewat jalan kampung Pak, bener nggak nih jalan tol tembus? Wah, jadi kalau kamu lihat dari Dadap, wah, itu jalan tolnya udah tinggal gini nih. Wah, istilahnya kan kita udah survei ke lapangan. Udah survei ke lapangan. Oh iya, salah satu itu ya tender tolnya aja, itu 4T loh. Wos. Tender T 4T. Tanahnya beli sama siapa? Cari sendiri. Nggak, kalau kita mau gitu ya. Iya. Cari, ibarat kata membuat Anda conviction gitu loh. Yakin gitu loh. Tanahnya beli dari siapa? Tendernya 4T. Udah itu udah cukup. Iya. Wah. Sampai mau bocoran lagi nggak bisa. Iya. Harus masuk ke sini ya, Ting. Ya, buat teman-teman mungkin yang meragukan Ting kenapa costnya tinggi, saya rasa it's worth it. Bukan masalah costnya tinggi, tapi memang ini adalah suatu kelas yang dikompres sedemikian rupa, dan kita ini bukan sesuatu yang modelnya gua bilang lu beli ABC gitu kan. Kita ini diajarkan kita berpikir bisa nanti jadi mandiri. Nah, contoh kasus saya NISP, Pak. Sebelum masuk ke Ting List, saya udah beli duluan. Wah, hebat loh, Bapak lo. Kenapa? Karena saya ingat banget tuh waktu di BDBM, Bank Danamon sama BRI kan. Iya. Ini si NISP gitu kan. Kasanya bagus nih gini. Udah much better. Kenapa gitu kan? Kebetulan juga NISP customer saya juga, jadi thank you. Dia bagi dividen. Yes. Itu udah trigger pertama. Lu kenapa bagi dividen? Duitnya banyak. Duitnya banyak. Kenapa duitnya banyak? Saya lihat, kasanya nih udah mulai bagus gitu kan. Kenapa kasnya bagus? Nyalanya jalan, bos. Bener. Nyalanya bagus itu. Nyalanya bagus. Terus saya cek nyalanya. Dia baru buka di Surabaya. Ama di mentok belok kiri. Dia ada stand-nya. Dateng. Ada di ini juga Pak, financial check up. Iya, itu dia. Jadi ini Puri Indah nih, kamu masuk tol, Jor, tembus kan, mentok belok kiri. Udah mentok belok kiri aja. Nah itu tuh. Restoran Chinese. Sebenarnya restoran Chinese tuh. Wah. Nah itu tuh. Yang by the sea lah gitu lah. Wah. Gitu lah gue kira. Di situ ada final sector. Jadi berarti benar ada progres kan? Ada progres. Kan selama ini kan NISP dianggap remah. Cuma gitu. Istilahnya ya dia cuma ambil yang customer-nya B2B, nggak ngincar. Kasa kan itu harus dapat customer retail. Selama ini kan memang dulu saya juga pakai fasilitas NISP Pak untuk banking loan gitu buat perusahaan saya. Tapi memang dulu dia bisnis, tapi semenjak nyala gitu kan, dia coba untuk ambil retail bawah. Kita lihat kan kita kalau ke mall tuh dia ada nawarin, kita udah mulai wah ini nyalanya jalan nih. Jadi udah dia bagi dividen, kasanya membaik, nyalanya jalan gitu kan. Plok masuk aja. Book value below loh. Wih, masa bang kalau dijual kan itu isinya uang. Iya. Waduh. Saya masuk di Ting List 3 minggu baru masuk. Ya nggak apa-apa. Artinya Bapak cross check dulu. Ya. Jadi kan itu. Nah itu saya dapetin gara-gara Ting. Ada studi kasus di bank BRI, Bank Danamon gitu kan.
Wah, itu mantep banget. Iya. Wah, thank you Pak. Wah, artinya Bapak komplit nih. Nah, ini yang kita harapkan sih Pak. Jadi misalnya udah belajar dari Thinkcase, terus habis itu kita kurang lebih, ini ada pool yang baru nih, kurang lebih coba gali lagi. Galinya yang kayak Thinkcase kalau bisa. Cuma ya balik lagi, orang kan bikin Thinkcase kan mungkin ada yang udah ngerti, nggak usah bikin sedalam itu. Ada yang belum ngerti ya coba break dalam. Karena kita rasa kalau kita break dalam kayak Thinkcase, saya rasa pasti udah dapat conviction-nya. Kalau misalnya belum dapat conviction-nya karena misalnya ownernya masih kita tanda tanya, ya jangan masuk kayak gitu. Misalnya kayak kemarin kan bahas soal gajah tunggal tuh. Kan banyak yang orang, gue udah tahu nih bisnisnya bagus lalala, tapi gue nggak yakin nih ownernya bakal ya istilahnya ngelakuin hal yang tidak baik lagi atau apalah. Apakah dia akan melakukan hal itu seperti itu lagi? Iya, gitu. Kalau misalnya nggak nyaman ya jangan masuk. Cuma kalau misalnya ada yang nggak apa-apa lah nyaman, tapi kasih mosnya berapa, nah itu udah istilahnya udah taste masing-masing. Iya. Sempat kan ada isu kan waktu itu gajah tunggal, terus ada lagi Pak Lo gitu kan keluar dari gajah tunggal, dicari di RTI nggak ada apa segala macam, terus dari Pak Lo sendiri dia nggak keluar. Bagi saya adalah kalau memang kita sudah conviction dan sudah kita udah ada MOS, kalau memang sudah yakin. Iya, jangan karena bukan gara-gara Pak Lo masih ada di situ terus kita ikutan Pak Lo, karena ada contoh kasus ya Petro sama MBSS. Iya, benar. Nggak ada beliau pun masih bagus-bagus saja. Iya, bagus-bagus saja gitu. Jadi ibarat kata ya kalau mau starting ikut beliau silakan gitu. Cuman apakah kita punya daya tahan seperti beliau gitu kan, yang sudah teruji gitu. Iya, karena kesabaran itu penting dalam buat kita investing ya. Iya, dan mungkin juga kan kalau dari beliau kan memang sudah modalnya sudah huge gitu ya. Dari cash flow, dari dividen manapun betul. Udah gede. Kalau kita kan mungkin karena memang baru starter gitu kan, kita harus pilih-pilih yang the best lah. Yang seperti apa? Yaitu dari Puri Indah, gitu ya, mentok belok kiri. Nah, itu ada gambar-gambar Kuankong, patung Dewi Kuampin. Nah, lu seberang jembatan tuh. 2.600 hektar bos, kali 30%, dikali harga tanahnya aja, udah simple. Hitung bodoh aja begitu. Iya kan, kalau perumahan kan net asset value ya, hitungnya teman tanah aja kan, anggap yang lainnya dianggap zero, udah simple gitu. Benar, kayak karena kan tanah itu kan beli putus. Ya kan? Itu tanah-tanah itu SAM. Ya, kalau yang yang depannya Golf Island tuh, yang main golf ya itu. Nah, itu HPL, tapi hebat juga loh, Sedayu. Itu bisa HPL loh. Hebat ya makanya HPL aja laku, rukonya full. Waduh, gila ya, hebat deh. Cuma itu kan ini Sedayu ya. Kalau yang ini kan bukan ya. Si Pagi kan beda. Sebelah sana lagi si Pagi. Ingat mentok belok kiri. Ya. Tapi memang kalau kita lihat kan kita harus baca bisnis ya. Baru kali ini saya lihat si yang ini sama yang punya Indomie bergabung gitu. Something wrong gitu kan. Kenapa? Karena memang butuh yang besar gitu. Butuh luar biasa. Karena udah size beliau tuh nggak bisa, istilahnya nggak bisa masuk. Misalnya contoh ITMG, kita kan sudah sebut-sebut. Nggak mungkin Bampu mau jual. Iyalah. Terus toko kecil lah, cadangan cuma berapa. Sisa 4 tahun, 5 tahun. Kalau mau beli juga, udah ngapain? Gue juga udah cukup dari sini. Dividen gue udah seneng-seneng gitu kan. Dia harus cari yang lebih gede. Cuma kan lebih gede ini kan juga istilahnya yang megang Konglo juga. Betul. Jadi mau nggak mau harus salaman lah. Betul. Jadi hopeng lah. Bangunlah buat kebersamaan negeri dan juga investor-investor seperti kita. Oke lah. Wah ini kalau terusin nggak habis-habis. Oke, thank you guys. Thank you Pak Yanto udah sharing. Atas invitasinya. Kayaknya boleh nih ada part 2 kalau misalnya si Pagi udah ini. Kalau nanti kita Pagi udah mulai 2.000 ya yang kalau 2.000 kan banyak, di bawah 2.000. Ya sekarang masih di bawah ya 1.200-an lah gitu ya. Kalau udah 2.000 mungkin kita bisa bikin satu season lagi ya. Boleh. Sambil saya juga gali-gali lagi dan saya terus habis itu kasih tahu Pak, kenapa sih reasonnya sampai angka-angkanya boleh tuh kayaknya. Boleh, share. Secara kasar sih ada saya itu. Apa enggak mungkin boleh juga sih share ke member dulu aja biar maksudnya member itu cuma enggak ya nanti kita lah di internal lah. Besok TikTok kan? Ya, TikTok. Boleh, nanti sharing. Oh, boleh. Cuma beneran sampai ada angkanya aja, Bill. Biar jauh. Oh, kalau sampai angkanya belum bisa. Jumat ini. Ya jangan. Baru nanti aja tunggu 2.000 jadi semangat ceritanya. Iya, udah 2.000 baru kita semangat. Biar ke 5.000. Iya. Soalnya kalau udah cerita angka dikasih 800 kan tembak lagi. Iya. Masukin dulu. Ntar kita mau masuk susah lagi. Iya, jangan dong. Sampai full power dulu baru. Sesama sopir Metro Mini tidak boleh saling mendahului. Iya. Oke. Thank you ya guys. Thank you Pak Yanto. Jadi see you in next episode. Oke.